Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian lihat rumah di belakang saya nih. Rumahnya rumah lama, udah gitu halamannya luas. Mau lihat kayak apa? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Selamat pagi. Halo Mas Rizky. Halo Tante Dia, Kak Adia, apa kabarnya? Baik. Oke, tetangga. Tadi gimana? Udah kenalan sama Tante Dia dan sekarang kita mau lihat-lihat rumahnya yang asri banget ini, Tan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi saya udah bilang, Tan, sama penonton di depan, kalau rumahnya adalah rumah lama dengan halaman yang luas. Betul. Ah, itu gimana ceritanya? Iya, dulu memang waktu kita beli, naksirnya karena halamannya gede. Ini luas tanahnya 650 meter. Dulu ada bangunan kecil cuma 150. Oke. Gitu. Jadi pas kita pikir-pikir, nanti buat pensiun asik juga ya. Kalau udah pulang ke Bekasi kan udah nggak mau keluar gitu. Jadi ya udah, terus ya kita beli aja gitu. Jadi sekarang cuma kita tambah teras, tambah carport, mungkin sekarang sekitar 175 lah gitu. Oke, berarti ini lebih. secara yang kita lihat bangunan lama existing. Sebagian besar. Sebagian besar. Cuma tambah dikit, ada service area di belakang, Oke. itu ada yang baru. Oke. Selebihnya sih lama ya, cuma kita jebol-jebol dikit gitu temboknya gitu. Oke, cakep ya. Nanti kita lihat di belakang renovasinya apa aja. Nah, kita bahas dulu depannya. Ini Oke. kalau di taman depan ini ada konsep tertentu nggak nih, Tan? Sebenarnya saya kan seneng camping ya. Jadi ini sampai bikin karena kita sering seneng lah gitu. Jadi pernah tahun baruan kita bakar-bakaran gitu-gitu. Terus ini semua tanaman dikasih orang. Iya. Waktu kita pindah ke sini Belimbing Mulu, ini ada apukat, ada rambutan, jambu, itu papa dulu yang nanam. Ada temen kawin terus dapat pohon matoa juga sama. Jadi ini semua dapat. Ini juga kecombrang. Ada, saya sering main ke Sukabumi, terus dia punya kecombrang banyak, dia kasih. Cuma satu, jadi udah segini. Dan ini panennya udah sering banget kita makan bunganya. Enak banget itu kecombrang. Iya, basically sih itu sih. Kalau yang lainnya tanaman liar yang cuma saya atur-atur aja, ya biar agak enak dilihat gitu ya. Berarti ini Kurang sebagian besar tanaman tropis semua ya? Iya, Nah, punya halaman seluas ini susah nggak ngerawatnya, Tan? Aduh, kalau dibilang susah mungkin buat orang iya ya, karena emang harus setiap hari. Tapi bapak saya itu doyan banget ngebon. Oke. Jadi nggak tahu gimana dari kecil kayaknya selalu ada halaman besar. Pas ada gini ya tiap hari aja kerjain. Biasa nggak aja ya? perlu semuanya kan. Jadi yang situ udah mesti potongin. Kalau lagi musim hujan kan nggak perlu nyiram. Iya. Nggak perlu nyiram. Tapi kalau musim kering ya harus setiap hari. Dan banyak eksperimennya. Oh, tanaman ini ternyata nggak perlu disiram sering-sering. Jadi ngerti gitu. Tapi basically sih ngurus sendiri sih. Aku sih enjoy aja ya kayaknya. Berarti dalam sehari, saya penasaran nih, Tan. Dalam sehari kira-kira berapa jam untuk tanaman aja? Mungkin rata-rata 2 jam. 2 jam? Nah, Oke. either pagi atau sore. Tergantung. Kayak sekarang sering hujan gini, saya lebih banyak pagi. Kalian jemuran gitu. Itu aja sih. Iya, itu untuk taman yang seluas ini ya, tetangga. Jadi Iya. misalnya nggak lebih luas dari ini, bisa jadi lebih cepat juga. Iya. Mungkin yang menarik ini ya. Apa itu, Tan? Ini area yang tadinya mau kita bikin kebun. Ini? Jadi sementara karena dulu tempat pembuangan sampah di sini long time ago gitu. Jadi ini isinya ada tanah bagus. Iya. Terus saya kan bikin organik. Punya komposter. Jadi hasilnya itu saya buang semua di sini. Jadi kalau saya butuh pupuk, tinggal gali, kita pakai lagi gitu. Oke, berarti di rumah ini Tante mengolah sampah organiknya sendiri? Mengolah sampah sendiri. Dan daun-daun yang dari pohon ini karena banyak banget, Iya. itu saya punya 2 tempat, pojok situ, itu bisa kadang-kadang sampai segini, sampai sebatas ini, sebatas Dinding ini? Dinding. Hah? Tapi kan karena kena hujan dan segala macam, dia terus yang ngempes lah gitu. Jadi sebenarnya kalau itu kita gali gitu, bawahnya sebenarnya udah oke. Gitu. Jadi saya punya lahan ini, kalau kapan-kapan saya udah semangat berkebun, mungkin nanti akan saya olah lagi. Dan saya punya satu lagi di sebelah sana. Oke. Sama ini juga.
Mantap. Tinggal mungkin piara ayam, Tan. Nah, Biar dia bisa saya kayaknya kalau melebur binatang enggak. Saya kurang aten kalau binatang. Oke. Keren ya. Namanya luas banget dan sekarang kita udah di depan bangunannya. Saya mau lihat bangunannya, Iya. Tan. Oh, Coba, silakan, Tan. silakan. Ayo, Tan. Nah, ini bangunan existing lama. Nah, kalau yang ini teras depan berarti, Tan. Iya. Ini ada ceritanya nggak nih, Tan? Dulu rumah lama pintu masuknya ini. Oh. Tapi terus saya jadi jadi kamar. Jadi kita bikin pintu masuknya ini. Jadi ini tambahannya. Jadi teras ini sebenarnya ruang tamu kita bikin untuk ruang tamu. Pokoknya kalau ada tamu kita nggak di dalam. Oke. Boleh sepatu. Begitu masuk kita boleh nggak ada sepatu. Oh, batas sampai sini Iya. ya? Problemnya bukan apa-apa sih, karena nggak ada pembantu. Jadi ya biar gue nggak perlu nyapu mengepel tiap hari kan gitu. betul. Nyapu mungkin ya, tapi kalau sepatu kan artinya banyak minyak dan segala macam. Jadi kita bikin aturan sampai sini ya, yang boleh sepatu masuk kita udah nggak pakai sepatu gitu. Jadi saya bisa ngepel seminggu sekali. Gitu sih. Siap. Berarti. Jadi ini sebenarnya ruang kumpul siapapun kita kalau ada tamu di sini. Oke, mantap. Ini nyaman juga terasnya, tetangga. Jadi selain Iya. ada meja bundar, kursi kayu semua ini, sampai di sini Iya. masih ada kayak barang-barang lama Ini nih, Tan. semuanya barang-barang sisa ya. Jadi makanya tadi saya cerita saya freak banget sama recycle. Ini satu-satunya mungkin yang saya beli karena ada temen punya toko furniture. Iya. Terus dia ada barang-barang reject gitu. Dan ini kan harganya saya pengen banget waktu itu jutaan kan ya. Pokoknya di atas 1,5 juta, 1,8. Zaman dulu loh, zaman dulu gitu. Tahun berapa kira-kira? Ya ampun, saya beli ya mungkin 2010 Awal? kali ya, 2010 gitu. Jadi saya beli bener-bener nggak ada 500.000 lah. Langsung saya bilang saya ambil, saya bilang gitu aja. Iya murah lah ini. Banget. Jadi pokoknya kalau yang ini warisan, itu sisa kantor. Saya dulu punya kantor dari tahun 91 sampai pandemi nggak survive, terus kita tutup. Nah itu sisa kantor. Jadi itu semua barang recycle. Oke, jadi Terus kalau yang lain traveling. Kalau ini dari Nepal. Ini naik gunung ke New Zealand. Ini jalan-jalan di NTT. wih, Eh, pantes. ini Itu mana, Tan? ini Ekuador. Wow. Jadi dulu kan belum ada sosmed ya. Iya. Jadi cuma ada foto ya sama bawa gini biar Iya. kalau kita lihat ingat Ingat ya. dulu. Kalau sekarang kan udah ada Instagram gitu. Jadi ya kalau kayak gini jadi seneng inget-inget. Dulu pernah kesini gitu aja sih. Menarik ya, tetangga. Jadi ini cerita perjalanan hidup akhirnya Iya. dibawa ke rumah ya. Nggak sengaja sih. Iya, tapi pas sudah pindah sini terus kita pasang-pasang, ini lucu juga ya gitu. Ini relatif baru karena suami saya masih naik gunung ke Nepal, pulang-pulang bawa ini. Saya bilang, oh iya kan nggak ada ceiling ya. Begitu ada ini langsung saya bolongin, terus saya taruh itu. Saya bilang lucu juga. Lucu sih ini. Tadinya kan pengen kayak di Jogja tuh yang ada kain-kain gitu ya. Oh, yang suka ada sampai ujung-ujung yang ya. suka di resto kan lihat. Iya, betul. Ih berapa meter, pokoknya ribuh lah gitu. Begitu lihat ini, lucu juga sih. Jadi agak lumayan nahan panas gitu. Benar. Dan bentuknya keren banget ya. Unik aja ya. Unik banget dan punya ceritanya itu. Iya, yang iya menarik. betul. Oke, kita lanjut ke rumahnya lagi, Tan. Berarti di Iya. sana dulu adalah pintu masuk utama. Pintu masuk utama, ruang tamunya Ruang ini. tamu. Nah, Kalau ini sekarang dulu berarti kosong ini kosong. aja. Ini halaman aja. Nah, berarti sekarang pindah jadi ke sini pintu utamanya. Iya. Nah, ini kenapa dicat warna hijau nih, Tan? Pintu utamanya. Iya, saya itu dari dulu seneng banget rumah ranch ya. Dulu saya pernah waktu kecil banget, papa kan di oil company dulu. Jadi kita pernah ke Amerika dan tinggal setahun lah di sana. Itu di Texas. Jadi rumah ranchnya itu kan lucu-lucu ya. Jadi banyak kayu, banyak unsur dan kalau lihat itu semuanya tuh barang-barang bekas kayak semuanya digantung-gantung gitu. Jadi buat saya malah kayaknya unik gitu. Jadi dan ciri khasnya mereka ya gitu. Pintunya either hijau lah, ada yang kasih merah lah, ada yang warna kayu coklat lah segala macam gitu. Jadi ya saya pikir biar agak lain gitu ya kayaknya pintunya. Lucu kali ya. Oh, berarti kalau ranch house di sana memang pintunya dibuat kontras gitu ya? Iya kan ranch house
di barat itu nggak punya konsep apa-apa kecuali semua barangnya itu semuanya harus gampang dilihat, gampang diambil gitu. Oh, Jadi kalau lihat ada barnya, Iya. ada itu semuanya tuh digantung tuh apa ya? Untuk kenyamanan mereka bekerja sebenarnya gitu. Tapi buat saya kalau lihat untuk rumah saya pun kayak lucu juga gitu. Jadi makanya kalau lihat mungkin di sini ada divider, itu ada pembatas itu ya. Itu pembatas itu sama dari Sumba juga, atasnya dari Bali. Itu kita gantung juga kayak tali. Kebetulan kita dulu pernah ada kegiatannya outbound gitu ya. Jadi ada barang-barang kayak tali, kayak lampu minyak segala macam. Kita gantung-gantung di situ. Jadi sebenarnya makin kalau ranch house tuh kan kayaknya makin jorok, makin asik. Makin gantung-gantung, makin asik gitu. Jadi nggak tahu kenapa, jadi nggak mainstream gitu. Kayaknya kalau semuanya bersih gitu, kayaknya nggak betah gitu ya, gitu aja. Jadi kenapa hijau nggak ada reason, kecuali saya nyontek itu. Ini kayaknya kalau dibikin hijau kayaknya nambah semangat gitu, kayaknya asik gitu. Itu aja sih. Jadi, sama kayak Mas Rizky sekarang nanya kenapa hijau ya kan jadi nanya gitu. Iya. Jadi, Jadi menimbulkan daya tarik ya. iya, cuma itu aja sih. Oke. Siap. Oke, kita udah lihat terasnya dan sekarang boleh kita lihat dalamnya, Tan? Boleh dong. Oke, ikutin terus tetangga. Permisi. Silakan. Wow. Ini dalamnya. Jadi kalau kita masuk langsung ruang makan. Ini langsung area makan? Ini area makan. Kenapa Tan bikin di depan gini? Yang pertama, orang kalau tamu datang kan emang cuma di depan. Kalau masuk, saya kebiasaan dari dulu, kalau datang ke rumah saya, ke rumah ibu saya, itu pasti ke ruang makan. Jadi buat saya kebiasaan, kayak apartemen sekarang kan gitu ya. Orang masuk terus ujuk-ujuk ada pantry gitu. Betul. Jadi buat saya sih nggak ada konsep apa-apa, kayaknya nyaman aja gitu. Dan kenapa di sini? Karena keluarga saya seneng banget makan sambil nonton TV. Oh, makanya langsung nyambung sama family room gitu. Dan ini ada dua bukaan nih, ada jendela dari depan dan arah ke samping. Tadi kalian lihat ya, ini udaranya bisa ngalir dengan lancar, leluasa tuh, lihat daunnya gerak-gerak. Walaupun di sini nggak ada kipas angin, tapi untuk penghawaannya udah oke banget karena ada dua bukaan seperti ini. Iya. Tapi problemnya sekarang karena anak-anak udah ada. Saya udah punya anak yang udah nikah juga, jadi udah keluar satu, satu udah kerja, yang satu kerja di sini studionya, jadi jarang ada yang makan. Jadi di sini nih udah jarang banget kecuali kita makan rame-rame lagi ada acara. Gitu. Kenapa ada pot ini? Karena udah nggak hari-hari, jadi nggak perlu pindah-pindah. Kita lebih banyak makan karena cuma satu orang, 2 orang, kadang-kadang gitu di pantry, gitu. Mantap, lebih seperti itu. Penjelasannya. Iya. Nah, karena tadi udah disinggung, ini menyatu dengan area living. Iya, ya inilah ruang TV. Pokoknya tempat kita kumpul selalu di sini. Oke. Ini semua hasil traveling, itu juga traveling. Sofanya recycle. Pemberian teman itu masih bagus. Furniture. Iya, furniture ini warisan. Oh, jadi kalau di persentase, Tan, berapa persen yang beli baru? 90%, 10% beli baru. Cuma 10%? 15 deh, 15%. Selebihnya warisan orang tua saya, mertua saya. Ada temen juga warisan, kakak ada juga. Dan barangnya bagus-bagus. Dan seperti tadi yang saya ceritain juga, konsep farmhouse itu nggak punya konsep yang harus sama, harus matching, harus apa. Pokoknya yang nyaman dilihat aja, display gitu. Saya kasih contoh mungkin sofa itu masih enak banget, tapi looks-nya udah dikosek apa nggak bisa kembali orange kinclong gitu. Ya saya mikir masih bagus, kenapa mesti beli ya? Ya udah kita taruh. Berarti secara nggak langsung menerapkan konsep upcycling ya? Upcycling banyak sekali ya. Menambah. Ya kita berusaha lah agak sustainable dikit lah gitu. Iya, benar. Sustainable living tetangga. Jadi menambah umur masa pakai Betul. furniture-nya ya. Betul, exactly. Cakep. Dan ini kalau bisa kalian lihat di sini dia double high ceiling, jadi ceilingnya tinggi banget tuh. Iya. Ini existing atau gimana? Existing. Emang begini? Jadi sebenarnya rumah ini awalnya fondasinya itu untuk 2 storage, untuk 2 lantai? 2 lantai. Oke. Jadi orangnya cerita, abis itu kemarin arsitek saya juga ngecek. Ini bisa nih mau bikin 2 lantai nggak saya bilang gitu. Jadi sebenarnya
udah cukup oke. Saya bilang ini lebih enak malah. Jadi tingginya tuh Sirkulasi udaranya jadi ini ya lebih Iya. baik ya tetangga Iya. karena udara panas cenderung berada di atas. Jadi Iya, yang di betul. bawah nih cenderung lebih adem dan di sana ada sobekan sedikit buat masukin cahaya. Iya, Tuh. awalnya memang tertutup. Jadi waktu kita pindah ke sini gelap. Jadi siang pun kita pasang lampu. Iya. Ya akhirnya kita pasang itulah Oke. penerangan alami. Iya, Nah, dikasih kayak skylight gitu ya. Iya. Bangga. Oke, total ada berapa kamar di rumah Nan? di sini karena anak saya 3 sama master bedroom, jadi ada 4 Ada 4. kamar. Kamar mandinya ada 3. Cakep-cakep. Dan sekarang nih kita di belakang kita Iya. ada apa nih Nan? Jadi ini kamarnya anak saya Adia. Dulunya ini kamarnya anak saya yang pertama. Tapi karena dia sudah nikah dan udah pindah, Iya. jadi diambil sama adiknya. Kurang lebih seperti ini. Dulu karena mereka sering tidur berdua, ini tempat tidurnya ada untuk bawah. Jadi kalau ada teman-teman nginep dan segala macam, ini kita keluarin dan ditaruh di sini atau dimanapun. Oke. Sering banget orang nginep sini, gitu. Jadi temen anak-anak tuh ya sering main terus ya bermalam gitu. Kira-kira itu. Oke, ini berarti bentuknya nggak ngotak begini, berarti saya tebak karena dulunya entrance ya? Iya, jadi ini dulu ada pintu, 2 pintu gitu. Iya. Entrance ini Ruang ruang tamu. tamunya mereka, gitu. Iya. Baru ada masuk lorong, baru kamar-kamar. Oke, tapi jadi unik ya tetangga tuh. Jadi Iya, benar. asimetris Bentuknya gini. agak aneh gimana gitu. Oke, next Oke. Nan, kita lanjut kemana lagi nih Nan? Oke, mungkin ke kamar anak saya satu lagi kali ya. Oh iya, boleh. Nah, jadi di sini ada ini kamar sekar. Ini dulu kamarnya Adia, anak saya yang kedua, sebelum dia pindah ke situ. Oke. Sekarang ini jadi studio anak saya. Nah, ini kamar sekar, ini kamar mandi berdua, Oke, ini sharing bathroom dulu ya. sharing bathroom. Sini. Kebetulan anak saya seniman, jadi ini udah periode kedua, awalnya lain, sesuai dengan moodnya pada waktu dia SMA. Iya. Terus udah bosen, dicat lagi, ganti lagi. Kamarnya Gitu. udah kayak mini studio deh. Iya banget, memang dia bikin musik juga. Terus sekarang lagi bikin produk-produk tekstil, upcycle baju-baju. Oke. Gitu. Jadi di situ ada mesin jahit, ada segala macam alat lukis untuk bahan dan segala rupa. Jadi saya sering juga kalau lagi iseng saya bantuin dia juga. Oke, ini berarti dulu saya tebak ini memang posisi kamar yang rumah lamanya. Oh iya, ini yang salah satu yang kamar lamanya dulu begini. Ada berapa kamar dulunya Tan? Dulu ada 4. 4 juga. Jadi kan kamar mandi ada 2 ya. Iya. Jadi kiri kanannya tuh kamar karena anaknya banyak dulu yang punya itu. Cuma yang satunya sekarang saya jadiin dapur. Oh. Yang satunya saya jadiin tadi ruang makan. Iya. Nah yang 2 masih tetap ada. Oke. Gitu. Baik. Untuk ke lantai ini bawaan atau udah ganti Tan? Ini kayaknya masih sama ya. Bawaan ya? Masih Oke. sama. Pakai keramik nih, 40 kali 40. Iya. Tapi kayaknya kalau yang di tengah sana udah ganti ya Tan? Nah, itu juga ada ceritanya. Jadi, ini kalau dilihat nih, ada keramik coklat, ada ruang makan, Iya. ada sini, ada ini. Iya. Kalau lihat semua coklat, tapi beda-beda. Jadi, yang pertama, yang Iya. ini dapat, jadi dulu waktu saya bangun, kakak ipar saya juga bangun. Oke. Dia udah beli, Hmm. nggak seneng. Jadi, again, kita pakai barang bekas. Iya. Bukan bekas malah, baru beli malah gitu. Jadi dia udah nggak mau aja. Oke. Jadi nggak beli dong kita. Jadi alhamdulillah dapat gitu. Nah gara-gara ini coklat, jadi kita beli cuma nggak ada yang sama kan. Oh, iya. Jadilah kita beda gitu. Sama juga kamar mandi juga gitu. Arsiteknya lagi bangun rumah juga yang lain gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, ini klien gue nih udah beli buat kamar mandi tapi Nggak dipakai. pas udah dilihat-lihat dia bilang nggak demen gitu. Mau nggak? Bayar nggak? Nggak bayar karena udah dikasih ke gue katanya. Temanku itu yang arsitek itu. Mau, jadilah di sana. Satu-satunya kamar mandi yang marmer, kamar mandi tamu. Oh. Kalau yang lain, Oke. karena bayar sendiri, pakai keramik biasa. Jadi Ini bedanya ya. Kamar mandi anak ya. Ini Oke. kamar mandi anak-anak. They used to be small, makanya agak ijo-ijo gimana gitu. Tapi dia dapat penghawaan ke taman samping tuh. Iya, ke taman samping. Oke. Nah, kalau yang ini kamar mandi tamu yang tadi yang saya bilang ceritanya adalah Beda nih bener. langsung
Jadi ini sama dapat sumbangan dari arsitek saya. Daripada nggak dipakai, saya langsung bilang, wah ini buat ruang tamu aja, aku bilang gitu, kamar mandi tamu. Jadilah seperti ini. Udah kayak keramik kamar mandi hotel nih. Iya. Dan dia nggak lupa ya, tetap dapat penghawaan tuh. Iya, ke samping benar, rumah. ke arah samping. Oke. Jadi nggak perlu exhaust fan lagi ya. Berarti ini dulu renov pakai arsitek kan? Pakai. Kebetulan ada teman saya arsitek, dia lagi ada in between jobs juga. Jadi ada beberapa barang yang hasil renovasi dari tempat lama. Mungkin kalau lihat tadi di teras ada railing. Iya. Nah, itu juga upcycle. Kita pakai juga di atas. Cakep ya. Gitu. Pantesan ini penempatannya proporsional gitu, pas. Gitu ya. Pokoknya terima sumbangan di sini apapun. Kira-kira Nah, itu. kalau ini area apa nih Tan? Karena zaman dulu kita pindah kan belum terlalu orang punya laptop ya. Kalaupun ada pasti yang udah kerja gitu. Jadi dulu kita punya PC, siapapun yang mau pakai ada link juga ke internet dan segala macam. Tapi umurnya cuma mungkin setahun 2 tahun, habis itu semua orang punya laptop. Habis itu kita ya udahlah buat tempat apa aja gitu. Jadi udah nggak perlu PC lagi, masing-masing udah di kamar sekarang. Nah, ya mungkin ini dan suami saya, 3 anak saya itu freak baca buku. Suami saya sendiri bukunya sabrak-abrek waktu kita nikah aja dia udah bawa buku aja, saya udah ini naruh mana. Jadi waktu kita pindah sini, kalau dilihat semua kamar ada lemari untuk buku, ruang makan ada buku. Jadi memang berkurang sejak sosial media meningkat. Kalau dulu tuh tiap bulan bisa rata-rata beli 2-3 gitu. Jadi dan suami saya memang pembaca. Jadi dan saya selalu bilang sama anak-anak beli lagi kalau udah selesai. Makin cepat bacanya. Jadi koleksinya makin banyak. Menarik ya, jadi ini pojok baca nih tetangga. Tadi kita udah lihat kamar. Nah, ini satu lagi kamar. Nah, ini kamar saya. Oh. Ini satu-satunya kamar yang tambahan. Oke. Jadi tadinya rumah lama tuh semua sampai sini. Jadi ini tambahan, senengnya karena jadi gede. Ini aja dan kita punya inside bathroom. Nah. Ini juga dari Nepal, suami saya yang bawa. Karena ini di dalam nggak mungkin orang masuk, jadi kita nggak pakai. Nggak pakai yang solid ya? Kita nggak pakai. Dan ini ruangan untuk, walaupun saya nggak make up, jadi ya segitu aja cukup. Jadi ini nih adalah kamar tidur utama, jadi Iya. yang paling luas nih Tan. Paling luas. Dan kebetulan saya kerja di sini, ini suami saya. Suami saya lagi keluar kota sekarang. Oh, iya. Jadi warisan mama. Dan dia dapat Semuanya. pencahayaan dan penghawaan ke bagian belakang rumah nih. Iya, ini jadi bentok di sini. Oh. Cuma segini. Jadi memang awalnya memang jadi dia rumahnya tuh mojok ke ujung ya, gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa juga. Orang kan rata-rata rumahnya ke depan, belakangnya yang kosong, Iya. supaya nggak keganggu gitu. Tapi ya existingnya udah di belakang, jadi ya. Ya udah sekarang coba buat pemandangan aja. Jadi kita bangun, ya ada tanaman sedikit lah. Oke Tan, kita lanjut. Suami saya seneng gitar, turunannya ke anak saya. Jadi semuanya ada pojok gitar di sini. Asik. Nah, Oke. ini adalah area paling ujung. Ini area kedua setelah living room yang paling rame. Oh. Oke. Living room nongkrong-nongkrong, di sini tempat makan dan anak-anak seneng bikin-bikin apa sendiri. Jadi disinilah kita nongkrong. Jadi dulu ada 2 dapur. Zaman dulu ada dapur bersih, dapur kotor. betul. Pantun. Nah, sejak tadi mungkin saya udah bilang saya ada catering yang saya mesti kerjain. Jadi banyak barang-barang dan saya bongkar. Gitu. Jadi kenapa ada 2 stove juga? Ini buat harian. Supaya perhitungan pembukaannya gampang. Kalau yang itu pakai ini gasnya, kalau yang harian pakai ini. Saya juga punya listrik beda untuk bisnis saya juga. Keren juga ya. Dipisahin. Supaya nggak confuse sama pengeluaran. Karena kan punya keluarga ya, cateringnya jadi bukan punya saya sendiri gitu. Jadi baik. ya biar terhitung lah gitu. Oke, biar terpisah ya. Terpisah. Cakep ya. Ini mungkin kenapa ada sampah di sini? Saya udah pemilahan sampah udah dari 15 tahun lalu. Jadi ada sampah kering Iya. di sini. Keringnya bener-bener kering, kayak bekas bungkus semua yang kering banget. Dan ini kadang-kadang sebulan aja nggak penuh-penuh gitu, karena isinya ya nggak berbau, nggak apa gitu. Ya, jadi nggak ngerepotin tukang sampah lah gitu ya. Jadi nggak usah ngambil sering-sering Pak, kasarnya kayak gitu, ya. gitu. Jadi ini kalau udah penuh banget sampai kita jil-jil gitu pokoknya baru kita bawa ke depan. Oke, Nah di sini ada sampah organik. Oh. Ini khusus
sampah sisa makanan dan sisa masak gitu. Jadi kalau ada sisa dari saya masak, dan ini tiap hari kita bawa ke luar situ, itu ada komposter yang untuk diolah jadi pupuk gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Siap. Dan ini area apa, Tan? Ini sebenarnya catering tadi. Oh. Jadi basically gudang, ada box, ada segala macam, Iya. ada freezer karena saya nyetok juga kadang-kadang. Terus dulu saya punyanya kecil lemari es, tapi begitu ada catering langsung cari yang gede. Perlu yang besar. Perlu yang besar. Jadi ini tambahan. Ini dulu ada gudang sebenarnya kanan ini. Jadi tadi ada tertutup karena ada catering ini, jadi saya jebol supaya gampang kalau bolak-balik. Dan gitu. ini rumah berapa lantai, Tan? Satu lantai sih sebenarnya. Itu ada tangga nih. Ini tangga sebenarnya itu gudang. Oh. Ya jadi itu gudang. Jadi saya sama suami itu dari muda kita senang naik gunung. Di barang kita banyak banget. Dan saya sama suami saya itu kalau ekspedisi apapun itu selalu dapat sponsor ya. Kan kita generasi lama ya. Iya. Jadi teman-teman kita di produk-produk outdoor tuh banyak gitu. Memang penggiat Iya. alam ya. Jadi kalau kita mau ekspedisi itu ya propose barang-barang dan selalu dapet banyak banget gitu. Udah dikasih ke orang masih tetap banyak juga gitu. Boleh kita lihat, Tan? Boleh dong, boleh. Ya, jadi ini walaupun ada tangga, ini nggak diakses tiap hari ya? Enggak, ya kecuali di luar bersihin, mau pergi atau ada temen yang mau pinjem banyak banget. Jadi ya kita biasa pilihin, kita taruh di situ gitu. Oke. Jadi hati-hati karena ini tidak dibuat aman. Ininya oke, tapi nggak ada pegangan. Oke. Gitu. Ini pakai kayu solid tetangga. Ya, insya Allah oke lah. Oke. Gampang loh naiknya. Saya kira bakal effort. Enggak, itu cuma pegangan. Gampang. Jadi walaupun nggak ada railingnya, tetangga bisa pegangan ke sini. Bisa pegangan karena dia terjal banget kan. Betul. Anak tangganya steppingnya juga nggak terlalu tinggi, jadi kayak gampang loh. Saya kira bakal effort, ternyata enggak. Oke, sekarang kita ada di area mezanin. Berarti ini Keren banget namanya mezanin. Berarti ini memanfaatkan ketinggian itu ya, ceilingnya. Iya, jadi waktu kita mau, karena barangnya banyak, waktu kita mau bikin gudang, aduh di mana ya? Jadi kita kan nggak mau nambah luas lagi kan dari rumah yang lama gitu. Jadi pas ada tahu kalau fondasi rumah ini ternyata memang untuk rumah bertingkat. Jadilah ada ide, ya udah kita pasang aja kayak orang ngomong etik ya jadinya. Tapi jangan full. Saya bilang karena kalau full kan jadi ketutup lagi gitu. Jadi aneh nggak ya cuma di tengah gini? Enggak. Saya bilang gitu. Ya udah kita bikin jadi ya anggap aja kayak dekor rumah aja. Orang lihat dari bawah itu apa? Gudang. Ya aku ngomongnya gitu aja. Tapi basically ini alat-alat camping. Jadi ini sepatu-sepatu, sebagian ada yang di bawah yang sering dipakai, sleeping bag, ini tenda-tenda segala macem, dan ini mungkin perlengkapan, ini ransel yang bisa digantung selebihnya di dalam sini. Ini juga ada alat-alat air. Ini saya yang main, kalau yang air. Udah sih, matras. Di sini ada, karena suami saya climber, jadi ini ada alat-alat untuk climber, untuk climbing, sorry. Dan ini sama baju-baju anget juga. Jadi, karena kalau kita pergi kan naik gunung tuh, kalau dalam negeri aja udah minus 10 ya, tapi kalau yang di luar kadang-kadang bisa sampai minus 20 gitu. Jadi, kadang-kadang alat-alatnya ada yang butuh agak serius lah gitu. Dulu ya. Cakep banget nih. Lengkap alat-alatnya nih. Iya. Masih ini kan, masih sering ke outdoor? Ke outdoor iya, tapi kalau naik gunung serius sih udah jarang ya. Trekking lah gitu. Lebih banyak ke air. Tapi suami saya masih ya sekali-sekali climbing gitu. Keren Masih. banget. Kelihatan masih fit ya. Biar olahraga. Saya nggak terlalu seneng nge-gym, jadi mesti main ke alam gitu, baru semangat. Keren. Gitu keren. deh. Keren. Tadi sempat cerita sedikit soal pengolahan sampah. Oh iya. Nah, itu ngolahnya di mana kan? Ada di carport, nanti kita lihat ya. Boleh ya? Iya, boleh. Ikutin terus. Tan. Ini turunnya harus mundur ya. Oh. Tekniknya begini. Oh. Kalau maju, jungkel. Oh iya bener juga ya. Yes. Karena nggak dapet kalau maju stepping. Betul. Mundur. Nah, di balik dapur ternyata masih ada beberapa tempat sampah deh. Iya, kebanyakan tempat sampah ya. Kenapa tuh, Tan? Iya kan kita mulai milahin sampah. Oh. Kalau dulu cuma sampah kering, sampah basah. Iya.
sekarang udah makin banyak. Jadi kalau tadi udah lihat ada sampah kering banget sama sampah organik, yang di sini kita tambahin lagi yang khusus untuk gelas dan kaleng. Karena kalau di bank sampah itu value-nya beda kan. Plastik yang high value sama yang low value juga beda. Jadi Bedanya apa, Tan? lebih mahal. Kalau high value tuh lebih seneng bank sampah terimanya karena pemulung lebih seneng karena duit yang dia hasilin untuk dia jual ke bank sampahnya lebih besar gitu. Tapi kalau yang low value yang kayak gini nih, sampah-sampah bekas bungkus makanan yang banyak minyaknya dan segala macam, ada sachet-sachet lah segala macam. Nah, itu di sini. Gitu. Jadi paling nggak kalau tukang sampah ngambil, mereka udah tahu oh ini yang high value, ini yang low value, terserah dia mau gimana kan gitu. Oh ini botol-botol dan kaleng yang masih bisa digunakan lagi dan segala macam. Ini sampah kering. Sampah kering, ekstensi yang di dalam. Iya, dan kita misahin sampah itu juga tambah lagi di sini ada minyak jelantah karena sekarang sudah ada tempatnya tadi di bawah dapur. Saya udah punya 3 kontainer. Lumayan kalau itu kan kalau nggak salah 7.000, 8.000 gitu per liter. Minyak jelantah? Minyak jelantah. Jadi saya simpenin gitu. Nanti kalau udah tempatnya habis baru saya jual ke Pertamina, kan ada tuh kios-kiosnya. Saya juga misahin. Nah, jadi semua ini dicuci, dikeringin. Buat apa, Tan? Ini buat tanaman. Jadi dipupuk juga. Jadi ini nanti kalau udah penuh, saya kasih. Kalau kasihnya sih macam-macam, ada yang bilang kasih jeruk nipis lah segala macam. Saya biasanya cuma kasih jeruk nipis, terus saya kasih air, saya diemin sebentar, terus airnya disiram. Gitu. Airnya justru bukan dianya. Bukan, dianya udah hancur. Biasanya kalau udah dihancurin banget, dia akan jadi bubuk. Jadi ini masih akan dihancurin. Selama pengalaman Tante, it work dengan pupuk itu? Kalau it works sih nggak ngerti ya. Tapi buat saya yang penting bukan itunya sih. Yang penting saya nggak buang ke TPA ya. Kan idenya sebenarnya kita utilize lagi di sini, gitu. Dan saya udah pernah masukin ke komposter. Dulu saya punya 3 komposter di sini. Tapi ternyata tulang sama kulit telur itu susah sekali. Bukan susah, lebih lama hancurnya dibanding yang lain. Jadi akhirnya saya cari-cari lagi. Oh ternyata dia bagus sih buat tanaman untuk buah gitu kan. Akhirnya kita tambah lagi nih misahinnya. Jadi anak-anak selalu bilang, ini makin banyak nih pembagian. Yang tadinya jadi 2, jadi 4, jadi 5, sekarang udah jadi 7 gitu. Saya bilang apa-apa. Karena aku juga yang kerjain, tapi yang penting mereka pisahin dulu gitu. Jadi saya bisa utilize gitu. Sabar-sabarlah. Emang kalau udah pensiun tuh jadi ada waktu. Dulu kan males ya, tapi nah ini saya punya komposter 3. Dulu punya 1 ternyata kurang dan akhirnya 2,5 ini udah mencukupi. Jadi kalau 3 udah penuh, pasti udah ada yang panen gitu. Gara-gara ada ini, saya punya tetangga tukang kayu. Jadi saya selalu minta, dia kan buang-buang gini nih. Serbuk kayu. Serbuk untuk campurannya. Iya. Terus ada ini cairannya juga. Cairan apa itu? Itu cairan hasil dari, jadi kan dia keluarin air kan. Sampah organik itu dicampur dengan ini. Sebenarnya banyak penggantinya. Dan air ini untuk supaya dia cepat. Dia cukup seneng sih. Jadi kalau nanya hasilnya apakah bagus apa enggak, belum proven kalau buat saya ya. Karena saya juga masih belajar gitu. Bahkan pupuk yang jadi aja, saya kalau lihat di YouTube tuh ada yang udah hancur banget, kayaknya bagus banget. Saya masih agak lembab lah segala macam gitu. Jadi mesti belajar lagi lah. Tapi at least saya nggak buang keluar. Jadi yang keluar tuh bener-bener cuma yang sampah tadi, plastik dan botol dan kaleng. Baik. Kalau dari soal buangan sampah keluar itu, ini kan Tante di rumah berlima. Iya, berempat sekarang. Berempat sekarang, oke. Dari berempat itu seminggu berapa kali buang keluar? Kalau organik tiap hari. Kalau buang keluar mungkin 2 minggu sekali kali ya. Wah, tukang sampahnya baru 2 minggu sekali? Seingat saya sih memang cuma 2. Soalnya sampah kering itu penuhnya lama ya. Bener. Gitu, jadi saya kalau kita udah jejelin nggak bisa, baru saya jerit suami saya namanya Adi. Tolong dong dibuang. Karena dia biasanya habis dari sampah itu, dia masih milah lagi. Jadi dia memplastikannya aja, memilah lagi. Jadi nggak sebesar itu langsung dibuang, nggak. Jadi dia pilah lagi. Ada yang botol, ada yang plastik, ada gitu. Jadi dia telaten. Kalau saya males, saya bilang, bagian kamu ya. Oh ya, oke. Gokil ya. Iya. Jadi dari rumah tangga berempat, buang sampahnya cuma 2 minggu sekali? Ya, mentok 3 kali ya.
mentok ya. Saya seingat saya karena Iya. kan penuhnya lama itu. Iya sih. Organik kalau udah 2 hari dia udah mulai belatung kan. Jadi harus setiap hari. Makanya ada tulisan, please buang sampah ini setiap hari. Semuanya aku kasih catatan. Di luar sampah plastik berarti diolah sendiri ya? Iya betul. Oke. Cukup cakep. itu 2,5 sorry. Sampai jadi siklus dia? Iya sampai jadi siklus. Oke. Ini area jemur kayaknya. Gak usah dilihat ya. Oke, kita lanjutan. Iya. Belakang lagi. Ini masih ada lahan yang cukup besar. Ini gudang. Oh, ini gudang lagi. Gudang macem-macem. Ini area cuci dan ini tadi yang belakangnya kamar saya tidak terlalu saya manfaatin, Iya. kecuali jemuran anduk-anduk saya. Tapi ini yang menarik sebenarnya ini penampungan air. Oh, ini selebar. Segede ini, bener-bener gede gitu. Dan ini sudah ada waktu saya beli, kita langsung bilang, udah ada, tapi belum ada tutupnya. Bentuk kolam gitu. Kayak kolam gitu aja. Tapi itu semua sebenarnya tampungan air Iya. di luar septic ya, di luar septic. Gitu. Tapi jadi saya bilang wah ini udah asik banget. Jadi saya aja kepikiran karena rumah orang tua saya dulu juga gitu. Ayah saya selalu bilang enggak kita nggak buang ke got. Jadi kita tampung sendiri, kita bersihin sendiri karena halamannya kan cukup besar ya. Gitu. Jadi kira-kira itu. Jadi saya manfaatin sebesar ini. Jadi ya seneng lah, nggak mudah-mudahan masuknya keserap ya airnya bagus, terus kita punya pompa di samping sana. Gitu. Baik. Berarti ini kira-kira kedalamannya berapa, Tan? Yang saya bisa lihat ada 5 meter kali. Mudah-mudahan bisa nampung gitu kan. Ya sih, ini udah ramah lingkungan banget nih. Jadi Iya, semua cukup yang dari atap, dari air-air dari rumah ini tampung sini. Iya, kecuali yang di depannya. Saya belum punya, yang ideal sebenarnya semua curahan hujan ini mestinya dikasih paralon lagi ya, rembesan itu. Itu PR, hitung-hitung lumayan mahal juga gitu ya. Jadi selama masih terserap di tanah, semuanya masuk ke tanah biasa. Gitu. Oke. Cakep-cakep ini. Kira-kira itu. Jadi ya memanfaatkan tanah besar lebih buat ya mudah-mudahan bisa sustainable lah ya gitu ya, kurang lebih. Tanah besar jadi halaman, artinya bisa menanam banyak tanaman, terus jadi resapan air, itu udah sangat membantu banget ya. Sangat membantu. Tinggal berkebun nih. Tinggal Belajar dulu. Oke deh, kayaknya saya masih ada beberapa pertanyaan, kayaknya sambil duduk-duduk aja. Boleh. Oke, Sambil ikutin terus. minum-minum ya. Yuk, tetangga. Ya, tetangga masih di tempat senior kita, Tante Dia. Sebagai senior. Saya mau nanya soal ini, Tan. Soal apa ya? Pemanfaatan barang-barang lama gitu. Oh iya. Itu gimana tuh, Tan, kalau dari Tante? Iya, awalnya memang dulu waktu saya baru kawin, itu kita kontrak rumah. Rumah saya itu cukup besar. Jadi nggak tahu gimana, setiap kali tuh orang nitip dulu ya di... Karena kan itu zaman-zaman orang pindahan-pindahan banyak ya, usia-usia produktif gitu. Jadi ada yang diambil, ada yang udah nggak mau diambil dan segala macam. Terus abis itu orang tua aku meninggal, dapat lagi warisan. Jadi namanya rumahnya itu jadi banyak banget barang gitu. Nah, abis itu yang saya masih mau pakai, saya simpen, yang enggak saya jual. Jadi waktu kita pindah ke sini, sebenarnya udah jauh lebih banyak barangnya daripada rumahku yang 150 square. Jadi aku milih yang bisa dipakai gitu. Yang lain abis itu kita jual lagi gitu. Memang berjalannya dengan waktu, kita mulai diperkenalkan dengan sustainable living lah, lifestyle gitu ya, gaya hidup yang gini dan segala macam. Jadi makin freak ya. Tambah lagi kantor saya waktu itu tutup atau pandemi, barang-barang di kantor tambah lagi di sini. Gitu. Ini berarti yang digunakan di sini udah dipilih ya? Udah dipilih dari sekian banyak. Kalau dimasukin semua? Enggak ini. Kebetulan saya bukan penumpuk ya, bukan pengumpul jadi ya dijualin lah. Oke. Berarti dulu pindah ke sini kira-kira udah berapa lama tuh, Tan? Ini udah mau 12 tahun, jadi 2014 kita pindah. Kita ngebangun sekitar 1 tahunan lah, 1,5 tahun, ngerenovasi ya. Sempat ngerenovasi? Ngerenovasi sekitar 1,5 tahun. Rumah tumbuh ya, jadi waktu itu juga belum full banget, sampai sekarang pun belum kelar banget sebenarnya. Tapi pas kita pindah, benerin ini, benerin itu. Tapi at least rumah basicnya sudah ada, jadi kita pindah 2014. Tantangannya apa tuh, Tan, waktu itu 2014 awal-awal mau pindah? Saya biasa di Jakarta, saya anak Jaksel ya. Anak Jaksel pindah ke Bekasi.
Walaupun Bekasinya perbatasan Jakarta Timur, tapi Bekasi. Jadi lingkungan baru itu mungkin terberat ya. Kalau yang lain nggak terlalu ada sih. Tapi anak-anak kan waktu itu SMP, anak saya tertua udah kuliah. Jadi mungkin yang terberat itu sih kalau soal rumah nggak ada masalah ya. Oke. Berarti definisi ini ya, hidup baru ya. Hidup baru, Di tempat lingkungan baru. Iya. Oke. Keren. Berarti dulu memutuskan untuk pindah ke Bekasi. Nah, berarti di awal-awal itu sempat ada renovasi tadi, sempat cerita ya? Iya. Sempat ada renovasi di bagian ini ya, pintu, Iya. terus iya. nambah kamar itu langsung? Iya, jadi sebenarnya renovasinya karena memang budgetnya terbatas. Saya juga baru tahu waktu mau renovasi itu kalau bongkar itu malah mahal ya. Mendingan bikin baru Bikin gitu baru, ya. iya. Jadi seminimal mungkin membongkar yang sudah ada. Jadi ada beberapa tembok yang kita ganti fungsinya dari kamar, jadi ada yang ruang makan, ada yang jadi dapur, dan penambahannya tuh hanya kamar saya sama tadi mungkin yang di belakang kalau lihat ada gudang. Iya. Nah itu satu rit itu tempat untuk cuci itu semuanya baru. Tapi itu paling nambah 20-30 meter persegi lah gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Berarti saat itu merenovasi yang sesuai dibutuhkan saat itu ya? Iya. Dan setelah itu sambil nempatin sambil jalan tuh Iya. renovasinya ya? Iya betul. Nah, kira-kira Tante masih inget nggak berapa budget yang dibutuhkan untuk merenovasi itu? Ya sebenarnya waktu renovasi so called ideal ya, maksudnya yang saya pengen waktu itu semuanya komplit itu zaman itu ya, itu tuh sekitar 600-an lah, hampir 700 mestinya. RAB-nya yang dibutuhkan. Dengan atap diganti dan segala macam. Tapi karena budget, jadi kita menekan ya sekitar 400 lah, sedikit di bawah itu. Tapi ya rumah tumbuh, jadi ya setiap tahun pasti ada yang kita renovasi. Tapi saya pikir nggak ada problem juga. Yang penting secara fungsi rumah ini sudah bisa masuk, air ada, listrik ada. Jadi secara fungsi lah ya, jadi kita udah cukup nyaman gitu. Oke, Bahkan dulu halaman aja masih tanah dan tumpukan sampah-sampah. Jadi pelan-pelan aja kita kerjain. Berarti rumah tumbuh tadi ya, renovasinya bertahap ya? Sambil berjalan. Oke. Sampai saat ini masih terus ada renovasi. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya rumah ternyata. Oke. Tuh, senior udah bilang rumah nggak ada habisnya. Iya benar. Jadi ikutin fungsi aja ya? Iya. Kalau saya sih rumah itu mestinya fungsional. Saya ingat orang tua saya dulu kalau bangun rumah itu pertimbangannya kalau nanti keluarga datang di mana. Jadi memang memikirkan kunjungan gitu. Tapi kalau saya pikir kita ngomong rumah again ya, kita kalau bukan pejabat kita nggak usah pikirin itu ya. Yang secara fungsi untuk keluarga tuh kebutuhannya apa. Kalau menurut saya itu yang saya nyaman sih. Itulah mengapa ruang tamunya dibuat di teras seperti ini, bukan di dalam ya. Iya betul. Karena bukan fungsi utama ya. Iya, bukan fungsi utama. Oke. Nah, Yang penting comfortable sih ya. Yang penting nyaman ya. Nyaman. Nah, itu kaitannya soal nyaman, Tan. Kalau menurut Tante sendiri, rumah yang nyaman tuh yang kayak gimana sih? Iya, semua orang beda-beda ya. Patokannya sebenarnya masalah betah ya. Jadi kalau semuanya secara fungsi ada, menurut saya itu rumah yang nyaman. Kalau buat saya ya. Dan patokan saya keluarga. Kalau keluarga saya betah di rumah, ya mestinya mereka juga ngerasa nyaman ya. Menurut saya ya. Gitu. Keren banget ya tetangga. Jadi nggak neko-neko ya. Asal semuanya ada di rumah bisa dilakukan dengan nyaman, itu udah nyaman. Mestinya. Keren banget nih. Nah, kalau ada tetangga online mau nanya-nanya soal rumahnya, boleh nggak nih, Tan? Boleh. Bisa tanya kemana, Tan? WA saya kali ya. WA saya boleh. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi kali ya. Boleh. Silakan. Makasih banyak tetangga online udah nonton sampai sini, dan juga Tante Dia makasih banyak. Iya, aku yang makasih. Kita home tour udah sharing-sharing rumahnya yang keren banget. Terima kasih. Banyak inspirasi juga nih dari Tante Dia sebagai senior kita nih. Senior di mana nih? Umur ya maksudnya ya? Udah punya rumah duluan, rumahnya besar, halamannya sih yang saya salut banget nih. Iya. Keren. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Hati kameramen. Matiin aja.